Selamat pagi Bu, sehat Bu? Ya, salam kasih damai dan sejahtera Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve para pendengar RRI Pro 1 Pontianak di Lentera Minggu pada hari ini. Mari kita buka Lentera Minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, karena keagungan-Mu kami bersyukur. Karena rahmat-Mu kami telah memasuki masa Advent. Semoga dalam masa Advent ini kami kembali selalu mencintai Dikau dengan pertobatan serta doa-doa kami. Dengan berkat-Mu kami selalu menjadi pribadi yang mempersiapkan diri untuk kedatangan Sang Juru Selamat dengan hati yang tulus, ikhlas, suci, dan yang paling utama kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan bersyukur atas karunia-karunia keselamatan yang Engkau berikan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, pada tema kali ini kita akan mengangkat masa Advent dan kita akan lebih spesifikkan dengan mengambil perikop-perikop dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Tetapi sebelumnya, mari kita memahami sejenak apa itu masa Advent. Masa Advent adalah 4 pekan sebelum kita merayakan Hari Raya Natal. Dibagi atas 4 pekan, di mana pekan pertama adalah kita bisa menyaksikan di gereja Katolik khususnya lilin pertama dinyalakan, di mana pekan pertama itu mewujudkan suatu harapan. Jadi lilin pertama dihidupkan, artinya lilin harapan. Dan pada hari ini lilin kedua akan dinyalakan, dan lilin ini menyimbolkan kesetiaan dan cinta kasih. Selanjutnya, pada lilin ketiga yang berbeda dari keempat lilin lainnya atau ketiga lilin lainnya, minggu pertama, minggu kedua lilinnya berwarna ungu, sedangkan lilin yang ketiga berwarna pink, melambangkan sukacita atau pekan Gaudete. Selanjutnya lilin keempat akan dinyalakan pada pekan keempat atau minggu keempat yang disimbolkan dengan lilin kedamaian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, masa Advent merupakan masa penantian, masa di mana kita mensyukuri karunia kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan mau hadir menjadi manusia dengan perantaraan Bunda Maria. Mari kita dalami masa Advent pada Injil Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Jika kita mendalami Injil Lukas ini, maka kita akan melihat bagaimana bahwa perikop Injil ini kita merenungkan atau lebih dikenal dengan nama Magnificat Maria atau lagu pujian Maria. Maria mengucapkan lagu pujian ini sebagai tanggapan atas pujian Elizabeth ketika keduanya bertemu di rumah Elizabeth. Elizabeth memuji Maria karena ia telah percaya kepada sabda Tuhan. Sebagai balasannya, Maria mengucapkan lagu pujian atas karya Allah dalam dirinya. Menarik sekali bahwa lagu pujian Maria itu berisikan sejarah bangsa Israel. Dengan itu Maria melihat dirinya sebagai bagian utuh dari bangsanya. Dia bukanlah bagian terpisah yang berdiri sendiri. Apa yang terjadi atas bangsanya mempunyai pengaruh besar atas dirinya. Dan apa yang terjadi atas dirinya meneguhkan apa yang telah terjadi dalam bangsanya. Dengan demikian, terlihatlah hubungan timbal balik yang begitu erat antara sejarah pribadi Maria
dan sejarah bangsa Israel. Riwayat hidup atau sejarah masing-masing orang menjadi riwayat hidup atau sejarah bangsa, dan sebaliknya juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, apa yang terjadi pada diri Maria saat ini mengingatkan kembali akan apa yang terjadi pada masa dahulu kala dan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, riwayat hidup pribadi Maria membuktikan bahwa riwayat itu ada dalam penyelenggaraan ilahi. Riwayat hidup setiap orang dalam satu kelompok bangsa atau suatu kelompok umat turut membentuk riwayat hidup dari riwayat-riwayat yang sungguh menarik atau riwayat kelompok dan umat itu. Itu terjadi kalau orang tetap merasa diri sebagai satu bagian utuh dari kelompok atau umat tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, tanpa kesadaran ini orang akan merasa bahwa dirinya tidak memiliki hubungan timbal balik dengan bangsa, kelompok, atau umat di mana dia menjadi bagian utuh. Ini yang orang sebut tercabut dari akar pengalaman, tercabut dari akar sejarah. Bila orang-orang tersebut tidak ikut ambil bagian dalam seluruh pengalaman bangsa, maka ia menjadi miskin dalam kekayaan pengalaman kelompok, bangsa, dan umat. Akibat lebih lanjut, orang-orang itu tidak mampu mensyukuri semua pengalaman pahit dan manis dari bangsanya, umatnya. Patut disayangkan kalau hal itu terjadi. Maria menjadi contoh dalam mensyukuri sejarah hidup pribadi yang terajut sebegitu erat dan rapi dalam sejarah bangsa Israel. Dengan itu, keyakinan pribadinya akan Allah yang setia pada janjinya semakin kuat. Iman Maria adalah hasil dari iman bangsa Israel dan sekaligus iman Maria memperkaya iman bangsanya sendiri. Setiap kita dapat melakukan syair pujian dan syukur serupa seperti Maria dalam setiap penggalan hidup kita, entah manis maupun pahit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjawab iya dan percaya. Dalam Lukas 1 ayat 26-38, perikop Injil ini menampilkan wajah lain dari mereka yang bertemu dengan Tuhan dalam keseharian pelayanan mereka. Kalau sebelumnya seorang imam Zakaria, kini kita bertemu dengan seorang gadis desa dan sederhana, Maria. Keduanya, baik Zakaria maupun Maria, sama-sama diperhatikan oleh Allah, karena mereka meletakkan harapan yang sama kepada Allah. Dan apa yang terjadi pada imam itu juga terulang pula pada gadis desa ini. Mereka bertemu dengan Allah dan mendengarkan sabdanya, dan pasti bagi keduanya, sabda Allah dipercayai sebagai mampu berbuat apa saja. Dalam perikop ini, Injil Lukas mencatat ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Dan Maria, yang gadis desa ini, sadar akan kelemahannya. Ia toh menjawab iya dan percaya, dan ia menjadi yang pertama percaya bahwa Allah sungguh menjadi manusia. Begitulah Injil ini melanjutkan kisah itu. Dan mendengar semuanya itu, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berkat ia dan percayanya Maria, dunia berubah. Dunia tak pernah menjadi sama lagi. Maria menjadi yang pertama di antara semua yang percaya bahwa Allah bisa menjadi manusia demi menyelamatkan mereka. Dan kita diajarkan jalan iman yang sama dengan yang pernah dilalui Maria. Mesti ada ya dulu, lalu percaya dan bekerja sama dengan rahmat Allah, maka dunia kita pun akan berubah karena Tuhan, Sang Emmanuel, sudah ada bersama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, mengagumi karya Tuhan dalam pujian. Dalam Lukas 1 ayat 57-66,
Teks ini berkisah mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis dan reaksi anggota keluarga dan juga orang-orang di sekitarnya. Kisah ini merupakan puncak dari lingkaran kisah kelahiran Yohanes Pembaptis yang dimulai dengan penampakan Allah kepada Zakaria di Kenisa Yerusalem. Pertemuan Elisabet dengan Maria, kelahiran Yohanes Pembaptis yang di dalamnya juga ada lagu pujian Zakaria. Sejak peristiwa di Kenisa Yerusalem, Zakaria menjadi bisu sehingga dia tidak bisa berkata sama sekali. Namun, sejak saat itu orang-orang di sekitarnya dan para anggota keluarganya mulai berbisik-bisik mengenai peristiwa penuh rahasia yang terjadi di dalam keluarga imam dari kelompok Abia ini. Bisik-bisik itu semakin seru ketika Elisabet yang sudah tua itu melahirkan anak laki-laki dan Zakaria yang bisu itu kembali dapat berbicara. Maka lengkaplah kegemparan terhadap pasangan imam yang sudah uzur namun dikarunia anak. Peristiwa-peristiwa ini diliputi oleh berbagai hal ajaib sehingga memang anak yang dilahirkan itu membawa pertanda tertentu yang sampai saat itu belum diketahui secara persis. Makanya orang bertanya-tanya dan menyimpan semuanya dalam hati mereka masing-masing. Menarik sekali bila kita merenungkan sikap yang ditujukan oleh anggota keluarga dan orang-orang di sekitar terhadap peristiwa ini. Zakaria yang bisu selama semua itu terjadi menjadi tanda bahwa dalam berurusan dengan penyelenggaraan ilahi, mulutnya mesti dikatupkan untuk lebih banyak mendengarkan, merenungkan, dan mendalami rencana Allah dalam dirinya, dalam diri anaknya. Masa bisunya Zakaria menjadi masa penuh rahmat baginya untuk melihat kembali sejarah keselamatan yang terjadi di tengah umat yang dilayaninya selama hidupnya. Dengan demikian, sebagai pemimpin umat, jemaat Zakaria mesti memberi teladan dalam hal mendengarkan, merenungkan, mendalami karya Allah yang sedang terjadi di tengah umat. Mesti muncul sikap kagum pada pihak Zakaria sehingga ketika semua hal yang dijanjikan terpenuhi, ia bisa mewartakan kemuliaan Allah. Hasil masa bisu suci itu muncul dalam bentuk madah pujian. Anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang berbisik-bisik menunjukkan perhatian mereka pada peristiwa yang sedang terjadi di tengah mereka. Mereka bertanya-tanya dalam hati mengenai arti dari semuanya itu. Nampak sekali suatu sikap mendengarkan, merenungkan, dan mendalami peristiwa itu. Mereka hanya sampai di situ, sedangkan Zakaria berlangkah lebih jauh, memadahkan hasil permenungannya, mewartakannya kepada orang lain. Dengan itu orang lain terbantu untuk mengakui karya agung Tuhan di tengah umat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, masa Advent yang kita jalani ini sesuai dengan perikop yang sudah kita bahas merupakan suatu masa di mana kita memiliki harapan. Lalu kita memiliki cinta kasih dan kesetiaan. Kemenangan cinta Allah atas ketidakpercayaan manusia dalam perikop Injil Lukas 1 ayat 5-25. Ketika membaca kisah pada permulaan Injil Lukas ini, pikiran kita diantar kepada pertemuan dengan berbagai orang tua, kaum lansia yang hidup bersama kita, ataupun yang kita layani sebagai bagian pekerjaan dan pelayanan kita. Lukas berkisah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dan secara langsung pula tentang orang tuanya Zakaria dan Elisabet. Sudah tentu bagi keduanya kehidupan yang akan datang mudah diambang pintu atau sudah diambang pintu. Mereka tengah menantikan akhir hidup mereka yang pasti juga sesuai dengan imannya. Mereka menantikan saat pertemuan mereka muka dengan muka berhadapan dengan Allah Israel. Tetapi ternyata Allah berkehendak lain. Harapan mereka untuk bertemu dengan Allah yang menjadi isi pengharapan mereka bukannya terjadi pada masa yang akan datang, tetapi sedang di depan mata mereka. Kepada mereka Allah memenuhi harapan yang didambakan setiap orang tua Israel, yakni kehadiran anak dalam keluarga. Dan hebatnya, anak yang diberikan kepada mereka bukan hanya untuk mereka saja, tetapi membuka jalan harapan bagi Israel sebagai bangsa dan bagi umat manusia seluruhnya. Itulah yang dicatat Injil yang kita renungkan pada kesempatan ini. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ungkupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria.
sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Tetapi bagaimana reaksi Zakaria? Tak mungkin, dan rasanya hal itu keterlaluan. Ia bukannya seorang yang tidak mengenal dirinya dan keluarganya, tetapi rasanya kabar itu tak mungkin. Itulah sebabnya ia menjadi bisu. Apa yang terjadi sebenarnya, mengapa ia sampai menjadi bisu? Kekuatan dan cinta Allah sedang berjumpa dengan ketidakpercayaan dari seorang putra Israel dan seorang imam pula yang melayani Allah siang dan malam. Jadi Zakaria sebenarnya tak terbiasa mendengarkan dengan baik, sehingga ia tak berhasil pula berbicara dengan baik. Tetapi itulah cinta dan kasih Allah. Kalau Allah sudah sedemikian mencintai manusia, ketidakpercayaan manusia tidak bisa menjadi hambatan. Kasih Tuhan akan memenangkannya. Dan Elisabet dalam masa tuanya mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yohanes. Ini sebuah isyarat buat kita semua bahwa bersama kasih dan cinta Tuhan tak akan pernah ada dari kita yang terlalu tua dan terlalu lelah untuk memberikan sesuatu yang indah dan sesuatu yang mengembirakan hati kepada orang lain dan kepada dunia. Percayakah kita bahwa Tuhan memang mencintai kita secara sangat dahsyat? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada paruh kedua nanti kita akan lebih mendalami masa Advent sesuai dengan perikop-perikop Injil dalam Injil Lukas. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.